Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai reaksi senyawa hidrokarbon. Minggu kemarin kita sudah belajar cara memberikan atau tata nama senyawa hidrokarbon. Maka hari ini kita lanjut ke reaksi senyawa hidrokarbon. Oke, reaksi yang pertama itu adalah reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini untuk senyawa hidrokarbon itu lebih banyak mengenai reaksi pembakaran. Jadi, ketika berbicara tentang reaksi pembakaran, maka reaksi di sini maka yang kita gunakan untuk reaksi pembakaran itu adalah oksigen. Jadi, reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen di dalamnya. Di sini adalah senyawa hidrokarbonnya. Ayo, kalau CH4 apa namanya? CH4 itu adalah gas metana. Metana dibakar menghasilkan, kalau di sini adalah CO2 dan 2H2O. Jadi untuk reaksi pembakaran yang penting adalah hasil reaksinya itu selalu sama. Untuk pembakaran gas senyawa hidrokarbon, hasil reaksinya itu selalu sama, yaitu CO2 dan H2O. Yang membedakan antara senyawa hidrokarbon satu dengan lainnya adalah tinggal jumlah CO2-nya dan jumlah H2O-nya. Nah, di sini misalkan karena ini adalah gas metana, maka CO2 yang dihasilkan adalah 1 dan H2O yang dihasilkan adalah 2, ya. Kemudian coba kalau misalkan kita lihat contoh selanjutnya. Misalkan ini. Misalkan pembakaran gas, kalau C2H6 apa namanya? Etana, ya. Misalkan ini adalah pembakaran gas etana. Nah, pembakaran gas etana ini menghasilkan, ya, ini kita ambil O2 dulu. Di sini Ibu sudah buatkan hasilnya, dan di sini sudah lengkap, sudah setara. Jadi itu juga yang paling penting di reaksi redoks, harus bisa menyetarakan. Artinya jumlah unsur-unsur di ruas kiri itu sama dengan jumlah unsur-unsur ruas kanan. Contohnya, kita lihat dulu yang pertama yang di atas ya. Di ruas kiri itu C-nya 1, di sini juga C-nya 1. Ruas kanan hanya 4, di sini 2 dikali 2 itu 4. Ruas kiri O-nya ada 4, di sini 2 dan di sini ada 2, maka 4. Itu sudah setara. Sekarang kita lihat yang di bawah. C2H6 ditambah O2 sebelum kita menghasilkan ini ya, sebelum kita dapat 7/2, itu hasilnya adalah, ingat, selalu CO2 dan H2O. Jadi hasilnya untuk pembakaran senyawa hidrokarbon itu selalu sama, yaitu CO2 dan H2O. Nah, tinggal kita lihat di sini C-nya ada berapa? 2. Berarti di kanan harus ditambahkan 2. Makanya di sini ada 2, makanya di sini ada 2 ya. Nah, terus kita lihat lagi setelah C-nya setara, lihat lagi ke H-nya ya. H di sebelah kiri ada 6, sedangkan H di sebelah kanan itu awalnya kalau H2O itu berarti hanya ada 2. Kalau H2O itu hanya ada 2H ya. Makanya untuk jadi 6 kita tambahkan di depannya 3. Ini sudah Ibu ajarkan di kelas 10 ya. Jadi kalau untuk menyetarakan reaksi senyawa itu ditambahkan itu koefisiennya. Jadi koefisien itu maksudnya di depannya ini. Jadi kayak misalnya H2O supaya jadi 6, jangan hanya ini dijadikan 6 ya, jangan hanya ini jadi 6, tidak. Itu artinya mengubah jenis senyawanya. Makanya yang ditambahkan itu harusnya di depannya. Jadi kayak gini. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Next, setelah hanya setara kita lihat O-nya. Nah, O yang di sebelah kiri sebelum ada 7/2 ya. O di sebelah kiri tadi, sebelah kanan itu sudah 4 karena dikalikan 2. O yang sebelah kanan itu sudah ada 3. Jadi 4 tambah 3 itu 7. Sedangkan di sini awalnya yang masih O2 ya. O-nya hanya ada 2. Bagaimana caranya 2 ini supaya jadi 7? Ya, dia dibuat seperti ini. 7/2 O2.
ya. Supaya kita tidak bingung-bingung, kita buat dulu dia dalam bentuk pecahan ya. 7/2 atau mau desimal itu 3,5 dikali 2 itu kan 7. 7/2 dikali 2 itu sama, ini kan mati. Jadi O-nya ada 7. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk supaya reaksinya lebih lengkap, maka 7/2 ini ya, 7/2 ini kita usahakan tidak ada pecahan di dalam rumus kimia ya, tidak ada pecahan. Makanya kita buat dikalikan 2 ya. Jadi kalau ini dikali 2, maka semua ini harus dikali 2 juga. Apa yang dikali 2? Koefisiennya. Ini kan 1C2H6 dikali 2 semua ya. Jadinya ada 2C2H6. Ini tadi 7/2 dikali 2, maka 2-nya mati, sisa 7O2. Ini 2 dikali 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Jadi yang berubah hanyalah koefisiennya. Nah, tinggal kita cek apakah betul sudah setara. Kita cek ya. Kita cek. Di sini C-nya ada 4 ya. Di ruas kiri C-nya ada 4. Ruas kanan pun sama, C-nya 4. Kemudian H ruas kiri itu 2 ya. H ruas kiri di sini depan koefisiennya 2, hanya di belakang ada 6. Jadi dikali 2 kali 6 12. Di sini juga sama, 12, sudah setara. Sekarang O-nya di sini ada 2 kali 7 14. Di sini O-nya 2 kali 4 ya, ini 2 kali 4 berarti 8. Kemudian 6 di sini 1 kali 6 jadi 6. 6 ditambah 8 ya 14. Ya, setara, ini sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk C2H6 yang dibakar maka akan menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. Ingat, kalau misalnya reaksi senyawa hidrokarbon itu selalu hasilnya kalau dibakar selalu hasilnya CO2 dan H2O. Oke, reaksi yang kedua yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi atau kita bisa artikan itu penggantian ya. Penggantian, substitusi, penggantian atau menyisipkan suatu unsur ke dalam senyawa, diganti, menggantikan. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat di sini CH4. Apalagi kalau CH4 namanya? CH4 itu adalah gas metana. Direaksikan dengan Cl2, gas klor. Gas klor ya, gas klorin Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Bagaimana caranya? Supaya lebih mudah itu melihat, wah yang mana sih yang berganti, maka dibuatkan rumus strukturnya. Ini adalah rumus molekul ya. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, itu artinya rumus molekul, dibuatkan rumus strukturnya. Yang seperti apa rumus struktur itu? Yang seperti ini. Kalian sebenarnya sudah tahu ya. Ya, dibuatkan rumus strukturnya. Jadi CH4. Ini CH4 itu sama dengan ini rumus molekul. Yang di bawah ini adalah rumus strukturnya. Cl2 pun begitu. Ya. Kemudian CH3Cl seperti ini. Kemudian HCl. Ingat, kalau C ya. Kalau C itu tangannya selalu 4. Kalau H itu tangannya 1. Itu karena kenapa? Masih ingat yang pembelajaran pertemuan pertama, kekhasan atom karbon. C itu memiliki elektron valensi 4. Jadi dia membutuhkan 4 elektron lain supaya dia oktet. Kalau H itu elektron valensinya 1 supaya dia duplet, supaya dia seimbang ya, maka dia harus mengikat satu atom lainnya. Kalau Cl pun begitu. Dia elektron valensinya 7, jadi dia membutuhkan 1. Ya, jadi makanya dia 1 ikatannya. Oke, sekarang tinggal kita lihat. Di sini Ibu sudah warnai
Cl itu kita warnai merah. Jadi kalau misalnya untuk senyawa hidrokarbon ini sebaiknya menggunakan pulpen yang berwarna supaya lebih mudah ketika melihat yang ini yang berganti itu akan lebih gampang. Di sini Cl kita warnai merah, sedangkan CH4-nya kita warnai hitam. Nah, reaksi penggantian yang dimaksud adalah di sini Cl menggantikan H yang ada di sini. Jadi H yang digantikan itu bisa H yang di sini, di sini ataupun di sini. Itu tidak ada pengaruhnya ya. Jadi bisa di mana saja. Kalau Ibu contohkan ini adalah yang di bawah. Jadi Cl-nya digantikan, Cl-nya menggantikan H. Makanya di sini jadi Cl. H-nya lari kemana? H ini bertemu dengan Cl yang satunya membentuk ini HCl. Jadi ini kan sama CH3Cl sama dengan ini ya. Jadi supaya lebih mudah itu buat dulu rumus strukturnya. Next. Oke, kita next. Ini kita contoh, Ibu kasih contoh selanjutnya. Di sini adalah C3H8 ditambah Br2. Br2 itu gas bromin atau gas bromida menghasilkan C3H7Br ditambah HBr. Nah, pertama kita buat dulu rumus strukturnya. Ini dia rumus struktur untuk C3H8. C-nya 3, H-nya 8. Gas propana, Br2. Nah, Br-nya menggantikan salah satu atom H-nya. Ya, Br bergantian dengan H. Mereka tukaran. Makanya di sini namanya C3HBr, H7Br ditambah HBr, seperti itu ya. Reaksi substitusi cukup gampang ya dipahami. Jadi buat dulu dia punya struktur ya, rumus strukturnya. Next, reaksi adisi, reaksi yang ketiga. Jadi untuk reaksi senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi 3 ya. Oksidasi, substitusi, yang terakhir ini adalah adisi. Nah, reaksi adisi atau reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi, kalau untuk reaksi adisi ini spesial untuk alkena dan alkuna. Untuk alkana itu tidak ada reaksi adisinya karena kenapa? Dia hanya satu ikatan rangkap. Jadi, untuk reaksi adisi hanya untuk alkena dan alkuna. Untuk alkana ya tidak mungkin putus lah karena dia sisa satu rantainya gitu. Yang ini makanya di sini yang spesial untuk kedua jenis senyawa hidrokarbon ini. Oke, kita lihat contohnya. Oke, sorry. Yang pertama, reaksi adisi alkena oleh hidrogen, oleh gas hidrogen. Contohnya seperti apa? Jadi sini ada contohnya adalah alkena ya. Ya, sama seperti substitusi sebaiknya dibuatkan rumus strukturnya. Ini ini adalah senyawa alkena. Ya, ini adalah senyawa alkena C2H4. Kalau C2H4 namanya, kalau C-nya 2 apa namanya? Etena. Ditambahkan H2 menghasilkan. Bagaimana caranya? Kenapa dia dibilang pemutusan ikatan? Perhatikan. Jadi ikatan rangkap yang ada di tengah ini itu akan putus ya, putusnya. Putus satu, bukan putus semuanya ya. Dan dia akan mengikat H yang ada di sini. Gitu. Jadi tinggal ikatannya dari yang rangkap 2 sisa tunggal. Itu maksudnya reaksi pemutusan ikatan. Jadi dari yang ikatan rangkap 2 jadi ikatan tunggal. Nah, reaksi adisi yang kedua yaitu adisi alkuna. Kalau tadi yang di atas ada alkena, sekarang alkuna oleh gas hidrogen. Contohnya di sini ada C3H4. Kalau C3H4 namanya C-nya 3 apa? Propuna. Di sini ada ikatan rangkap. Jadi kalau reaksi adisi kalian harus fokusnya di ikatan rangkap. Untuk yang lainnya itu tidak akan berubah ya. Mereka tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah rangkapnya.
Kalau tadi di sini alkena dari rangkap 2 jadi rangkap dari rangkap 2 jadi tunggal. Kalau alkunah, lihat, karena di sini H itu ada 2 ya. Jadi hanya ada H2, berarti H yang mau masuk itu hanya ada 2, maka ikatan yang putus 1 gitu. Ikatan yang putus 1. Kalau misalnya di sini ya 2, misalkan ya 2H2 yang mau masuk, otomatis ada 4H yang mau masuk. Maka kalau misalnya dia diputuskan, maka dia harus putus 2 ya. Ini harus putus 2 supaya bisa mengikat 4H. Yang putus itu bisa mengikat 4H. Nah, tapi karena di sini hanya ada 2H atau H2 ya, gas hidrogen, maka alkuna ini, propuna ini akan putus 1 ikatannya. Maka dia akan seperti ini. Ini putus 1 ya, kita anggap yang paling bawah putus, maka dia akan mengikat H dari hidrogen, gas hidrogen. Oke, next. Reaksi adisi yang ketiga, reaksi adisi alkena. Alkena berarti rangkap 2 oleh halogen. Nah, saya mau mengingatkan materi kelas 1. Ini kita pernah hafal. Unsur halogen apa semua? Ya, apa? Fluor, klor, brom, F, ya, fluor, klor, brom, iodin, astatin. Nah, ini pasti sudah dihafal ya. Jadi, reaksi adisi alkena oleh halogen. Jadi, halogen itu bisa selain hidrogen tadi, halogen ternyata jadi fluor, klor, brom, iodin itu bisa mengadisi, memutuskan ikatan rangkapnya si alkena. Bagaimana caranya? Kita lihat contohnya. Jadi sama seperti yang tadi. Di sini ikatan rangkapnya. Ini rumusnya C3H6. C3H6 namanya propena. Jadi putus ikatannya 1. Sorry, kenapa 2 ya yang putus? Hanya 1 saja di sini yang putus. Jadi ketika dia salah satunya putus, maka ini akan bertemu dengan Br. Yang satunya ini akan bertemu Br. Seperti itu. Ya, seperti itu prosesnya. Jadi Br-nya masuk di ikatannya jadi di sini ke sini. Oke, selanjutnya reaksi adisi alkena oleh asam halida. Kalau halogen itu fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Kalau asam halida tinggal tadi halogen ditambahkan H di depannya. Misalkan HF, terus HCl, terus HBr, dan seterusnya. Itu namanya asam halida ya. Kita lihat contohnya. Ya, saya kasihkan unsur yang sama ya. Di sini maksudnya senyawa yang sama. Bedanya adalah fraksinya. Di sini BR2, di sini HBr. Jadi sama, dia tinggal hanya digantikan bukan mengganti ya, hanya masuk ke sini dan BR-nya juga masuk ke sini. Itu jadi kayak gini aja, mereka bersatu. Oke, selanjutnya adisi yang terakhir, pemutusan ikatan rangkap alkena oleh air atau H2O. Jadi H2O itu kalau dipecah rumus strukturnya dia HOH ya. Di sini dia ada rangkap 2, maka dia akan hanya masuk 1 di sini. OH-nya 1 masuk di sini. Jadi seperti ini. Oke, sampai di sini paham? Ya. Ini adalah reaksi reaksi senyawa hidrokarbon yang sangat sederhana. Harus sering-sering banyak latihan. Oke. Setelah itu makanya Ibu kasihkan latihan. Alhamdulillah. Ya, Ibu kasihkan latihan. Di sini ada latihan 4. Pertama, tentukan jenis reaksi dari persamaan berikut. Ada ini tinggal ditentukan dia apakah dia reaksi senyawa hidrokarbon, reaksi apakah dia reaksi oksidasi, substitusi atau adisi. Adisinya
dibahas ya, dipecah apakah ini adisi oleh halogen dan sebagainya. Terus yang kedua ini, tentukan hasil reaksinya. Jadi dibuatkan reaksi, hasilnya bagaimana. Seperti itu. Jadi silakan dikerjakan, tetap semangat, dan walaupun belajar di rumah tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.